Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Mana semangatmu? Oke. Hari ini kita belajar apa jam pertama? KA. Oke. Dipersiapkan peralatannya, bukunya, pensilnya. Kali ini kita mau belajar tentang kriptografi dasar dan berpikir logis. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita mulai, ada yang masih ingat nggak kita kemarin belajar apa? Kemarin kita belajar tentang urutan algoritma sederhana. Siapa yang masih ingat langkah membuat teh? Apa, Venza? Terus tes yang disajikan. Oke, betul ya. Jadi langkah membuat teh itu yang pertama adalah ya. Terus ya. Terus keenam, terakhir teh siap disajikan dan diminum. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu nggak pesan rahasia itu apa? Pesan bisik-bisik kepada teman yang lain, ada lagi nggak? Apa, Yuda? Pesan yang dirahasiakan dari orang lain boleh. Jadi pesan rahasia itu adalah pesan yang dirahasiakan dari orang lain, bisik-bisik buat temannya. Nah, kenapa kita perlu menyembunyikan pesan? Kira-kira kenapa? Agar menjaga privasi kita. Kenapa harus dijaga privasinya? Iya, kadang-kadang itu ada informasi yang harus hanya orang-orang tertentu yang kita beritahu saja, tidak semuanya harus tahu. Jadi hari ini kita akan belajar kriptografi itu tadi. Apa kriptografi itu? Nah, kriptografi itu adalah ilmu dan seni untuk melindungi informasi dan komunikasi dengan cara mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Kita juga akan meningkatkan kemampuan berpikir logis kita, yaitu kemampuan untuk bernalar secara sistematis dan konsisten dalam menarik kesimpulan berdasarkan fakta, aturan, dan pola yang ada. Manfaat pembelajaran kriptografi dan berpikir logis. Yang pertama, belajar konsep enkripsi sederhana. Dengan data bisa disamarkan dan diubah lalu dikembalikan. Itu juga merupakan ilmu penting dalam keamanan data. Yang kedua, melatih logika pemrograman, yaitu membuat aturan, mengikuti pola, dan menyusun urutan logis. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dan problem solving, yaitu melatih kerjasama dan kreativitas, melatih menyelesaikan masalah dengan berpikir kritis. Karena nanti kita akan belajar secara berkelompok ya. Tujuan pembelajarannya adalah dapat memecahkan permasalahan tentang konsep penyandian sederhana. Jadi kriptografi ini adalah sandi, pesan rahasia. Oke.
Untuk kegiatan pembelajaran yang pertama adalah tanya jawab. Tadi itu adalah penilaian individu, tadi yang jawab itu keaktifannya nanti Bu Ari berikan nilai plus, kemudian nanti ada kerja kelompok dan memecahkan kode, kemudian presentasi itu nanti penilaiannya kelompok, kemudian yang terakhir evaluasi, nanti ada mengerjakan soal. Nah, ini tugasmu hari ini. Tugasmu hari ini adalah membantu seorang anak namanya Zoro. Pada suatu hari, Zoro dan teman-temannya bertamasya. Temannya ada berapa nih? Ya 3. Kan ini Zoro, ini temannya. Berarti temannya berapa? 3. Nah, Zoro dan teman-temannya bertamasya. Tamasya ke gunung. Nah, pada suatu hari Zoro itu menemukan kotak harta karun. Ada apa di dalamnya? Di dalamnya ada kertas. Nah, kertas ini berisi sandi atau kode rahasia. Nanti tugasmu adalah membantu Zoro dan teman-temannya memecahkan sandi sehingga nanti Zoro dan teman-temannya bisa menemukan di mana letak harta karunnya. Oke, mari kita mulai bekerja. Kerjanya kelompok 1 di sebelah sini. Ada Syafana, Siva, Abram, Alan. Kemudian kelompok 2 Tika, Adel, Hafiz, Noval. Kelompok 2 ya ini ya. Kelompok 2. Kelompok 3-nya Kevin, Bayu, Vensa, Yasmin. Kelompok 4 Yuda, Rapa, Fadila, Afifah. Oke. Kesulitan tidak? Kesulitan tidak? Halo, kami dari kelompok 1 ingin membacakan pesan pertama. Nama saya Syafana. Nama saya Siva. Nama saya Abram. Nama saya Alan. Pesan pertama, pergi ke arah utara menuju pohon besar. Apakah sama dengan yang lain? Ada yang berbeda? Sama, oke. Terima kasih. Kita beri apa? Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ungkap pesan rahasia. Anggotanya? 3 Adel, Hafiz, Opal. Pesan kedua, belok kanan menyeberang sungai. Oke. Sudah sama dengan yang lain atau ada yang berbeda? Sama. Oke. Boleh ke tempat duduk. Diberi apa? Wow. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bu Ari ulangi lagi ya tadi ya jawabannya ya. Untuk pesan pertama tadi adalah pergi ke arah utara menuju pohon besar. Sudah sama semua ya tadi, pinter-pinter ya. Oke. Pesan yang kedua adalah belok kanan menyeberang sungai. Untuk pesan yang ketiga adalah temukan batu besar bertanda X. Dan yang terakhir adalah galilah tanah di bawahnya. Jadi harta karunnya di bawah apa? Di bawah tanah, di bawah batu besar, di dekat batu besar bertanda X. Gitu ya. Bagaimana kegiatan hari ini? Menyenangkan? Apakah ada yang bosan atau tidak suka dengan pelajaran coding dan KA? Alhamdulillah.
Kita sudah belajar apa ayo tadi? Belajar apa? Apa? Kriptografi. Terus apa lagi? Pesan rahasia dengan warna. Terus apa? Berpikir logis. Ya, mencari harta karun. Ada yang masih mau bertanya atau tidak paham tentang pelajaran hari ini? Tidak? Tidak? Oke. Paham semua berarti ya? Berarti besok bisa membuat pesan rahasia sendiri. Kita mulai evaluasi, silahkan diambil dulu HP-nya. Nanti linknya dikirim di grup ya. Linknya di grup ya, linknya ya. Bu Eri kirim ke grup ya. Mulai dikerjakan ya. Untuk tugas minggu depan adalah mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang pola dan prediksi ya. Dipelajari, dibaca bukunya, oke? Oke, nggak ada pertanyaan hari ini? Kalau nggak ada, Bu Guru akhiri pembelajaran KKA hari ini. Kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.